Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferdian Rusmana. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penjas. Batasan strategi pembelajaran Penjas. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia atau suatu yang perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan respin atau sambutan atau tingkah laku yang berupa perubahan keterampilan, sikap, kebiasaan, kesanggupan, dan pemaksaan. Sedangkan mengajar adalah suatu pembuatan dapat dikatakan tindakan mengajak bila tindakan itu didasarkan atas suatu perencanaan yang matang dan teliti. Ragam komponen Penjas. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya, atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui suatu kegiatan pendidikan. 2. Peserta didik. Berkembangnya konsep pendidikan berpengaruh pada pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. 3. Pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Secara akademis, pendidik adalah tenaga kependidikan, yakni anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas, seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan khususnya. 4. Media. Sarana dan prasarana pembelajaran adalah segala hal yang mengandung informasi yang berupa pesan atau model gerakan yang hendak disampaikan kepada siswa. 5. Metode pembelajaran. Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode mempunyai hubungan fungsional yang kuat dengan tujuan. 6. Isi pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. 7. Lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak, yang ada di alam semesta, dan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Ruang lingkup SBM Penjas. Kegiatan belajar adalah salah satu faktor utama dalam penyusunan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Sebab kegiatan belajar pendidikan jasmani merupakan gerakan-gerakan jasmani yang mempunyai pengaruh nyata terhadap diri siswa. Salah pilih dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan mental siswa, bahkan mungkin menimbulkan cacat badan atau cacat rohani. Secara garis besar, faktor-faktor tersebut adalah 1. Metode pembelajaran. Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode mempunyai hubungan fungsional yang kuat dengan tujuan. 2. Media pembelajaran adalah segala hal yang mengandung informasi yang berupa pesan atau model gerakan yang hendak disampaikan kepada siswa. 3. Ruang belajar adalah aspek lain yang turut mempengaruhi keberhasilan proses, lebih-lebih dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. 4. Guru. Guru merupakan faktor strategis lain yang mempunyai pengaruh nyata terhadap keberhasilan proses belajar mengajar. 5. Peserta didik. Berkembangnya konsep pendidikan berpengaruh pada pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. Kalau dulu orang berpikir peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah saja, maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.